Nah, ini Mas Eko kita udah bergabung nih. Halo Mas Eko, selamat siang. Halo, Halo Mas Eko, selamat siang. siang kawan-kawan. Suaranya jelas kan ya Mas Eko ya? Aman, aman, aman. Aman. Gimana Mas kabarnya pada siang hari ini? Masih selalu semangat ya Mas ya? Masih aman lah walaupun Pak Asep sudah semakin ini ya, apa namanya? Asap padat kali ya udah di Pekanbaru ya. Oh iya, udah sangat udah ini ya. Udah sangat lumayan merambat ya Mas ya. Kalau untuk Iya. suara aku jelas, udah jelas belum Mas? Jelas ya Mas ya? Apa? Kalau untuk suara aku udah jelas ya Mas ya? Jelas, jelas. Oke, oke. Oke, untuk kawan-kawan kami sekalian yang sudah bergabung, silakan untuk tanya-tanya dulu aja kalau misalkan ada ingin ditanyain tentang seputar tentang perkebunan sawit mas seperti itu. Nah, untuk live kita pada siang hari ini, gimana nih mas? Kita bahas apa dulu nih mas? Untuk kawan-kawan sawit sekalian yang ingin bertanya. Kebetulan karena ini kasih mas, karena di bulan depan itu udah mulai hujan belum sih mas? Di bulan September mas? Bulan September ya harapannya sih hujan ya Irma ya. Cuman memang belum tahu nih, ada beberapa data ini misal dari beberapa data dari sumber ya, ada dari NAU atau apa gitu, itu bahkan kita sepertinya akan panjang, tetapi beberapa data dari BMKG gitu mungkin di bulan 9 itu kita sudah mulai ada hujan lagi ya, seperti itu kan. Seharusnya dia kan 5 bulan ya, berarti 5 bulan diprediksi itu dimulai dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Mungkin di September Oktober lah, seperti itu mungkin. Seperti Oke. itu sih. Oke. Kalau misalkan hujan nih Mas, kira-kira persiapan kebun kita untuk menghadapi musim hujan apa nih Mas? Boleh di sedikit Mas, apa aja yang harus kita cek sebelum hujannya bakal turun Mas? Gimana gimana? Persiapan Mas, persiapan kebun untuk menghadapi musim hujan Mas. Kalau misalnya ada musim hujan, apa dari Persiapan drainasenya, kebun udah. ininya harus penting seperti apa? Kalau di musim hujan sih persiapannya kita ya ini ya pupuk ya. Jadi sebenarnya mungkin di akhir bulan ini kesempatan belanja pupuk ya. Hmm. Misalkan ada ready stock pupuk gitu dan kemudian harganya masuk ya silakan kawan-kawan sudah mulai membeli ya gitu. Mulai disetok lah sehingga nanti awal musim penghujan tuh segera gitu, segera kita bisa melakukan pemupukan. Itu sih mungkin isi. Oh, Ada yang banyak tanya-tanya nih kayaknya udah oh boleh ya, lanjut oke ngobrol. siap Mas. Kita baca dulu satu-satu ya Mas ya. Mm-mm. Dari Benar, Mas. Dari Mas Randy, izin bertanya Mas, apakah tombak sawit tidak pecah 3 sampai 4 itu mudah dipastikan ganoderma atau ada gejala lain? Gimana nih Mas? Ada dua kemungkinan, dua aja sih. Yang pertama Ganoderma, yang kedua adalah stres air, Pak. Stres air seperti saat ini kekeringan ini juga menyebabkan munculnya ini ya daun tombak ya, seperti itu. Itu yang menjadi faktor. Jadi memang antara gejala Ganoderma dan stres air itu juga cukup mirip di awal ya, simptomnya itu cukup cukup mirip gitu. Jadi antara dua hal Pak, antara Ganoderma atau stres air, seperti itu. Oke, seperti itu Mas Randy ya untuk jawabannya, semoga membantu. Dan kalau misalkan maksudnya itu tombak sawit pecah itu gimana Mas? Ya. Jadi maksud dari tombak sawit pecah itu gini dia, Irma. Jadi kan daun sawit kan dia pertama muncul kan dia kuncup ya, kuncup gini lah, dia seperti tombak gitu lah, makanya daun tombak gitu. Biasanya daun tombak itu cuma dua. Nah setelah dua muncul, nanti ketiga muncul, yang ketiga ini yang kakaknya paling tua harusnya udah pecah, udah mekar dia, udah buka gitu. Tetapi kalau stres air sampai dengan nanti daun tombak keempat itu tetap nggak akan buka dia. Seharusnya Oke. dibuka gitu. Stres air atau kena kumbak, kalau kena Ganoderma ya seperti itu menjadi penyebab mereka tidak bisa membuka pelepah ya, pelepahnya tidak bisa mekar, seperti itu sih. Oke.
Seperti itu Mas Randy, semoga membantu ya Mas ya. Eh, dan juga mungkin ada kawan-kawan kalian yang ada aktif stay di dalam untuk dan juga ada lagi nih pertanyaannya nih Mas dari Mas Wisdianto. Kak, untuk pengaplikasian pembentukan RP apa harus menunggu curah hujan? Sebenarnya RP tidak harus menunggu hujan ya Pak ya, seperti itu. Jadi kalau saya RP itu bisa dilakukan di akhir musim penghujan gitu. Misalkan di bulan 6 kemarin boleh. Karena RP kan pupuk alam ya. RP ya, bukan TSP ya. RP ya. RP Mas. Iya. RP kan ropospat ya gitu. Kalau itu saya sarankan bisa diaplikasikan di mendekati musim penghujan juga boleh. Atau kalau memang mau kejar target ya boleh aja diaplikasikan di bulan ini sih Irma gitu. Oke. Seperti itu Mas Wisdianto ya, semoga membantu jawabannya untuk pemakaian RP boleh saja di bulan ini. Tidak harus menunggu curah hujan ya Mas. Sebaiknya menunggu, tapi kalau memang dipaksa bisa aja, nggak apa-apa. Oke, baik, seperti itu Mas Wisdianto, semoga membantu Mas. Siap. Oke, untuk kawan-kawan sekalian yang masih bergabung silakan untuk bertanya-tanya di kita pada siang hari ini yang kita masih masih kelas. Oke, kita tunggu dulu yang ingin bertanya Mas. Oke, siap. Belum teman-teman yang ada ingin bertanya, kita mau bahas apa nih Mas? Bahas apa ya? Yang lagi happening apa nih Mas? Selain musim kemarau. Ya musim kemarau sudah pasti ya. Jadi mungkin yang tak segan-segan saya ingatkan ya, untuk para pekebun semua, memang di kondisi sekarang ini, karena dulu saya juga 2 tahun di sustainability ya, jadi sama-sama menahan diri untuk kita menjaga kebun kita gitu, terutama dari api-api kecil atau sumber api gitu ya. Itu yang harus kita jaga ya, supaya karena kalau sudah terjadi kabut asap dan lain-lain itu faktor, walaupun bukan lahan kita yang kebakar Pak, tapi semua nanti akan berpengaruh gitu. Jadi yang pertama itu adalah sudah pasti kabut asap itu akan mempengaruhi aktivitas serangga penyerbu atau Eladobius seperti itu, sehingga nanti fruit set-nya akan turun gitu, sehingga ya positif BCR-nya turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kabut asap juga akan mempengaruhi terhadap serapan sinar matahari dari tanaman gitu. Jadi serapan sinar matahari itu tidak jadi efektif karena apa? Matahari kan tidak bisa menembus kabut ya. Sehingga itu bisa dipastikan tahun ini kebakaran parah sudah pasti nanti di tahun 2028 itu sudah pasti akan melalui penurunan produksi ya. Oh, ini ada senior saya. Halo, selamat siang Mas Indransyah, selamat bergabung. Ya. Oke, ini udah ada 2 nih guys, teman-teman semua untuk agronom pada siang hari ini. Silakan untuk kawan-kawan sahabat sekalian yang bertanya. Ini ada agronom kita untuk saling sharing seperti ini. Dia lagi pertanyaan nih Mas Eko dan Mas Indransyah yang baru bergabung ya. Untuk interval yang baik antar pupuk antagonis berapa hari ya Mas? Boleh banget dijawab dulu nih untuk Mas Indransyah udah bergabung nih Mas. Kalau yang antagonis biasanya itu memang 2 minggu biasanya sudah bisa, tapi kalau mau lebih aman 2 minggu sampai 1 bulan biasanya Mbak. Tapi lihat kondisi juga. Kalau seperti yang disampaikan Mas Eko tadi sebelumnya ya, kalau memang kita harus menahan diri untuk pupuk, harus kita tahan diri dulu gitu. Oke, kalau Mas Eko gimana nih Mas untuk interval yang baik untuk pupuk antagonisnya berapa hari biasanya Mas? Sama aja sih, 2-3 minggu sudah bisa ya. Tapi dengan syarat memang curah hujan cukup ya. Itu yang menjadi faktor penentu juga. Gitu. Tapi kalau curah hujan cukup ataupun tidak banyak ya mungkin sebulan aja cari amannya. Gitu. Tapi saya biasanya 2 minggu 3 minggu sudah gas aja sih. Nah, terkait dengan ini, Bang Imran ini senior saya di sustainability. Beliau ini orang andalan di sustainability. Oke. Sustainability agriculture. Benar tuh Mas Indransyah. Sama aja Mbak. Oke. Saya juga dulunya di sustainability.
Oke, seperti itu Mas Dedi, semoga membantu ya Mas. Kalau misalnya ada yang masih ragu silakan di komen-komen dulu aja Mas Dedi dan kawan-kawan kalian sekalian. Ini ada lagi nih Mas lanjutannya dari Mas Wan Sejah Putra. Soal kepak RP tadi pertanyaannya saat ini musim kemarau. Jangan buat bundar, coba lihat pertanyaan tadi. Oh, maksudnya tuh untuk RP cocoknya di musim hujan. Untuk aplikasian pupuk RP apa harus menunggu curah hujan, Mas? Gimana tuh Mas? Siapa yang blunder Pak gitu loh, Bapak kok apa gitu loh. Kayak saya juga menjelaskan dengan jelas ya bahwa pupuk RP itu bisa gitu diaplikasikan. Pupuk RP kan pupuk alam Pak. Harus harus kita ketahui dulu pupuk alam itu bisa seperti itu. Kan pertanyaannya adalah menunggu curah hujan ya bisa, tanpa menunggu curah hujan juga bisa gitu. Menunggu curah hujan lebih baik kan seperti itu Pak pertanyaannya. Jadi jawabannya seperti itu, enggak ada yang diblunder Pak seperti itu Pak. Oke, seperti itu tadi yang bertanya tadi kan Mas Widianto ya Pak ya. Jadi Mas Wan Jasa Putra itu kan memakai RP boleh saja di beberapa bulan ataupun sekarang bisa seperti itu. Oke, untuk kawan-kawan sawit sekalian yang masih ada di dalam live ini silakan untuk share di untuk tanya juga. Kami masih live, kami ini ya, lumayan lama ya kita ya Mas ya. Siap 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 siap. Oke, Mas Imransyah di domisilinya di Medan ya Mas ya? Di Tebing Tinggi Mbak. Di mana Mas? Dekat Medan, di Tebing Tinggi. Iya benar. Bukan Bukit Tinggi ya, Tebing Tinggi. Tebing tinggi kan? Tebing tinggi. Kalau tebing tinggi sekarang lagi musim hujan apa kemarau? Ini udah 2 minggu ini sudah hujan. Oke, udah musim hujan ya Mas? Iya. Hampir tiap hari hujan. Hampir tiap hari hujan. Kemudian curah hujan juga cukup besar. Kalau misalnya curah hujan cukup besar itu dampak ke kebun kita gimana sih? Yang pertama ya, kalau di daerah saya, di sekitar saya ini tidak banyak perkebunan gitu. Tapi ya memang kalau untuk kelapa sawit ya bagus. Jadi petani udah bisa mulai mupuk gitu. Tapi tunggu dulu sampai dengan nanti curah hujannya itu intensitasnya sudah mulai mereda, begitu jangan curah hujan tinggi, berapa sih pengaruh nanti pencucian dan ulang gitu, tidak efektif. Oh, oke, baik. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih Mas semuanya. Untuk pengendalian gulma Eleusiana indica, racun yang bagus berbahan apa dan dosis berapa ya Mas? Oke, tepat kali untuk pertanyaannya ya Mas ya. Untuk ada dosis ini udah dijawab, bahkan saya dijawab langsung sama agronomisnya. Mungkin Mas Eko boleh dulu Mas. Eleusin indica itu kan dia dari kelas tekian ya. Jadi Eleusin indica itu bisa menggunakan yang paling saat ini yang paling bagus adalah amonium dicampur dengan metil, Pak. Amonium glufosinat dicampur dengan metil. Terkait dosisnya adalah bisa Bapak menggunakan angka 100 mili amonium glufosinat di cap 15 liter ditambah dengan metil 3 gram. Itu sudah cukup untuk pengendalian gulma Eleusin indica Pak, seperti itu. Jadi bahan aktifnya amonium glufosinat ya Pak, yang paling oke ya saat ini ya Pak ya. Atau bisa juga menggunakan campuran amonium glifosinat dengan 24D, 2,4 dimetilamina gitu. Itu juga bisa digunakan sih Pak. Mana yang ready di tempat Bapak aja sih ya, yang bisa ya. Yang bisa dicari seperti itu. Oke, mungkin ada tambahannya dari Mas Imransyah Mas? Gak pas itu Mbak. Udah pas ya. Oke, baik. Seperti itu Mas Dedi. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan Mas Dedi. Kami masih tampung banyak pertanyaannya ya Mas ya. Iya, seperti itu. Jadi mungkin sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi saat ini kan kita harus juga memperhatikan lingkungan ya. Saya mungkin saya sudah lama ya tetap merekomendasikan bahwa saya kita dengan pengendalian ini salah satu contoh ya. Saya pengendalian gulma itu nggak harus manual Pak. Dengan CMIS juga boleh gitu dan sangat baik gitu.
Contoh kan banyak kebun-kebun juga yang RSPO atau kebun besar juga pasti rata-rata penggunaan ini ya, semis ya, herbisida. Itu kan lebih efektif, efisien. Yang pertama itu. Yang kedua, syaratnya harus memilih bahan-bahan yang memang ramah lingkungan. Contoh tadi kayak amonium glufosinat itu saat ini itu herbisida yang bersifat kontak sistemik yang paling efektif ya dan efisien ya saat ini dibandingkan dengan beberapa jenis herbisida lainnya gitu. Dan tentu saja tergantung dari gulma sasarannya ya, gulmanya apa ya. Tetapi secara garis besar amonium memang saat ini itu yang paling paling aman untuk tanah dan lingkungan seperti itu sih Irma. Jadi ya mungkin untuk merek boleh dicari-cari ya mereknya apa ya Bapak Ibu ya. Merek misalkan kami seringkali menyebut bahan aktif karena apa? Jadi kita nggak terpaku pada merek ya Bang Imran ya. Jadi kalau nanti saya merekom merek ternyata nggak ada di tempat Bapak, Bapak pusing pula nyarinya harus per merek itu. Enggak. Kami nyebutkan bahan aktif itu supaya Bapak bisa milih. Misalkan mereknya A itu, ternyata di tempat Bapak nggak ada, tapi bahan aktifnya sama, ya udah ganti aja ke merek B. Nanti tinggal milih lagi tentang konsentrasinya berapa, 200 EC kah, 250 EC kah, atau 150 EC kah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih sekali Mas Eko. Kita ada yang nanya lagi nih Mas. Sampai sekarang gulma Eleusiana susah mati Mas. Saat ini masih pakai glukosa sama metil. Sama mati katanya Mas. Benar nih Mas Eko udah makin rancang. Siapa nih? Jadi kita lanjut aja ya. Jadi terkait dengan Eucerin indica ini dengan glifosat memang ada sedikit ini Pak. Eucerin indica ini dengan glifosat memang susah matinya. Tetapi bisa mati Pak sebenarnya. Cuman Bapak nyemprotnya harus di double atau di layer. Jadi ini pengalaman pribadi ya Pak ya. Pengalaman pribadi itu saya nyemprot Eucerin indica dengan metil itu saya semprot dengan dosis biasa. Tetapi 2 minggu setelah lakukan semprot pertama saya semprot ulang Pak. Nah itu baru mati. Tapi kan itu yang tapi itu yang membuat jadi kerja 2 kali kan kalau pakai glifosat. Tapi kalau pakai amonium tadi, jadi pilihannya adalah amonium glifosinat ditampul dengan 24D atau amonium glifosinat ditampul dengan metil. Nah itu juga cukup sekali itu sudah selesai gitu. Tetapi kalau pakai glifosat sebenarnya pengalaman saya pernah nyoba 2 kali tapi harusan supaya mati. Tapi kan boros kan, jadinya boros racun dan boros biaya kan seperti itu, boros tenaga upah kita lah. Tapi kalau Bapak sendiri yang nyemprot ya wis lah, enggak apa-apa lah. Kalau memang racunnya masih banyak ya gitu, nyari amonium agak susah. Ya, bagaimana Mas Indransyah, ada tambahan kah Mas untuk gulma Eleusiana ini Mas? Kalau untuk yang gulma Eleusiana indica tadi sudah sama seperti apa yang disampaikan oleh Mas Eko. Jadi memang kalau kita bicara mengenai pengendalian gulma, dewasa ini kita mengenal yang namanya selective feeding atau pengendalian secara selektif begitu. Jadi seperti yang disampaikan Mas Eko tadi, jadi memang kalau kita mengendalikan gulma ya harus tepat sasaran, kemudian dosisnya juga harus tepat, jenis bahan aktifnya juga harus tepat. Jadi untuk yang pertama mengurangi resiko ke lingkungan, gitu, kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua juga lebih efektif dan efisien gitu Mbak. Oke, terima kasih tambahannya Mas Indransyah. Iya kita lanjut lagi Mas. Iya. Dari seperti itu ya Mas Dedi ya. Kita lanjut lagi nih dari Mas Adi. Obat untuk penyakit di pohon buku ada nggak? Waduh, gimana nih Mas Indransyah? Di pohon buku ditanya Mas. Izin saya belum pernah Pak. Penyakitnya apa ya duku ya? Saya belum tahu juga. Oke. Saya belum Mas, tahu, saya belum. Ya, ada lagi nih Mas. Produk apa saja? Pestisida apa ada katanya? Oh, produknya ya. Iya. Kalau untuk Mas Factor Plantation, kalau produk kami dari Sawit Pro, kami ada menyediakan beberapa produk. Di antaranya itu kami itu layanan agronomis. Layanan agronomis ini apa? Layanan agronomis ini adalah layanan untuk membantu kawan-kawan sawit sekalian untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di perkebunan sawitnya. Untuk layanan yang kalau untuk Mas Factor,
ingin pelayanan kami, silakan saja isi dulu keranjang biru di samping kiri ini, Mas. Nanti pasti kami bakal hubungi seperti itu. Kalau yang lainnya servisida kami juga ada, Mas. Servisida itu lepas tembak kami juga ada, Mas. Seperti itu. Kita lanjut lagi nih, Mas. Dari Mas Cio, racun untuk pembasmi bambu apa? Waduh, racun untuk pembasmi bambu gimana nih? Mungkin makin gancang. Halo, mesin baca? Kayaknya hilang sinyalnya. Oke, boleh dijawab dulu, Mas. Jadi kalau untuk racun pembasmi bambu memang cukup repot ya. Ini adalah gulma-gulma kelas A yang memang repot. Bambu itu bisa mati dengan glifosat, Pak. Tetapi harus ada syarat yang dilakukan terlebih dahulu. Syaratnya itu apa? Syaratnya adalah harus kita tebang dulu bambunya gitu. Sehingga nanti tunas-tunas yang tumbuh, kan bambu kan kalau kita tebang pasti tumbuh tunas itu Irma. Jadi tumbuh lagi Ya. dia. Tumbuh rimpang dia dari rimpangnya gitu kan. Nah, pada saat tumbuh tunas itu, tunasnya masih hijau-hijau, kita semprot dengan glifosat. Nah, itu mati itu. Tetapi kan repotnya ya kita harus tetap pas dulu kan bambunya. Seperti itu. Ada dua cara sih. Emang tidak ada yang langsung bisa mati itu. Saya yang belum pernah apa sih gitu sih. Ya. Oke, seperti itu Mas Cio. Semoga membantu. Kalau misalkan ada lagi pertanyaan, silakan di komen-komen aja Mas Cio ya. Udah, ini lumayan banyak nih pertanyaan kita ya Mas ya. Lanjut lagi kita dari Mbak Eriasa. Penyubur sawit cepat buah apa? Apa tuh Mas? Penyubur sawit cepat buah. Penyebur sawit cepat buah, kan pertanyaan Mbak Eriasa ini sama ya kayak di atas tadi beliau nanya pupuk sawit yang umur 3 tahun apa. Jadi sebenarnya mungkin ini lagi TBM ya. TBM itu sebenarnya yang paling penting adalah pemberian unsur hara yang seimbang. Apa aja? Ada organik, ada MG, dolomit, kemudian ada NPK, ada borat, gitu aja sebenarnya kalau untuk tanaman belum menghasilkan ya. Nah, kemudian untuk cepat berbuah itu sebenarnya Ibu harus tadi 3 aja Bu sebenarnya. Organik, dolomit, NPK, borat, 4 ding sorry. Nah, kalau untuk umur tanaman umur 3 tahun, NPK-nya jangan yang 12-12 atau 15-15 atau 16-16. Pakai aja NPK yang 13-8-27. Kenapa? Karena itu kan 3 tahun itu sudah masuk ke fase generatif ya, sudah seharusnya dia menghasilkan buah. Jadi rekom yang kami berikan, saya ya bukan kami ya, saya yang berikan adalah itu tadi pupuk dolomit, kemudian organik, NPK 13-8-27 dan borat mikro. Seperti itu 4 itu aja cukup sih. Oke, setelah itu Mbak Eriasa ya, untuk pupuk NPK 13-8-27 juga kami ready di Salipro ya Mbak Eriasa, silakan. Kalau untuk ingin order silakan diisi dulu keranjang biru di sebelah kiri. Biasa. Kita lanjut lagi dari Mas Adi gimana? Sekarang lagi menyebar di daerah kami penyakit pohon beku mati katanya. Oh yang tadi ya Mas ya. Terus ada lagi sawit kamu garis putih kiri kanan di sawitnya itu apa obatnya ya Mas? Dari Mas Maldi Mas. Sawit garis putih kiri kanan sawitnya. White spotting ya. Jadi white spotting itu seringkali disebabkan antara ketidakseimbangan hara N dan K, dan juga kadang ada gejala begitu kekurangan kalium ya, seperti itu white spotting. Rekomendasi yang diberikan adalah sebenarnya pemberian bahan organik yang pertama tentu, yang kedua sebenarnya mungkin bisa ditambahkan pupuk kalium ya, seperti itu. Tetapi kalau mau lebih detail lagi seharusnya lakukan uji daun dulu Bapak ya. Jadi sehingga kita tahu sebenarnya kandungan hara apa yang tidak semestinya di dalam daun tersebut, seperti itu. Oke, seperti itu Pak Maldi. Untuk uji daun kami juga tersedia di Salipro ya Mas ya, Mas Eko ya. Gimana? Untuk uji daun Mas di Salipro. Oh, iya di Sawit Pro bisa uji daun ya. Jadi kita nanti nggak perlu datangkan kami Pak. Jadi Bapak tinggal kami ajari secara daring gimana ngambil daunnya, di mana titiknya, pelepah ke berapa, pelepah bagian mana gitu nanti akan kami ajari.
Nanti Bapak kirim daunnya ke kantor kami yang ada di Pekanbaru gitu. Nanti baru kita lab dengan lab mitranya Sawit Pro. Baru dari hasil lab itu nanti akan kami berikan rekomendasi pemupukan gitu. Rekomendasinya apa aja? Rekomendasi ya sesuai dengan kondisi hara tanaman, hara di dalam daunnya seperti itu. Ya, seperti itu Mas Nadia, kami Sawit Pro juga menyediakan layanan di jauh dan di kamar. Jadi kalau misalkan Bapak berguna, silakan itu mengisi aja panjang dirinya. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi nih Mas, wah Mas Dedi ini dia sangat antusias ya Mas ya. Lanjut lagi Mas, racun metil dengan Daimek apakah mempunyai fungsi yang sama ya Mas? Daimek itu kalau nggak salah ini ya diuron ya. Diuron 80% ya kalau nggak salah. Izin koreksi Pak Dedi kalau saya salah ya. Saya belum pernah pakai diuron sih Pak. Jujur saya belum pernah pakai diuron gitu. Kalau metafuron saya sudah cukup sering ya metafuron. Mungkin cukup berbeda ya. Tetapi secara bahan aja memang cukup beda Pak. Kan Daimek itu diuron, metil itu metil metsulfuron seperti itu. Baik, seperti itu Mas Dedi. Mungkin kalau misalkan ada keraguan lagi silakan di komen-komen dulu aja Mas. Kalau lagi Mas, kalau musim pupuk bisa sampai ke Kepulauan Bengkalis enggak, kata Mas Ahmad. Kalau untuk pengusahaan pupuk di Sawit Pro bisa Mas, ya seluruh Indonesia ya Mas. Bisa kami di Kepulauan Bengkalis itu masih bisa dikirim Mas, tenang aja. Kalau misalkan Mas berminat untuk pemesanan pupuk di kami silakan saja untuk pasti keranjang biru di bawah ini Mas. Form di keranjang biru di bawah ya Mas ya. Nanti kami pasti bakal cek Masnya. Kita lanjut lagi dari Mas Esper nih Mas Eko. Mau tanya kemarin, waduh. Masih kamu itu goreng bambu. Bisa Pak. Iya. Nih Mas, cara mengatasi water deficit di TBM gimana nih? Tolong dijawab dari Nyawit Bro. Mana? Apa pertanyaannya? Mengatasi water deficit. Oh, water deficit ya. Water deficit kan kekurangan air. Di TBM. Yang pertama kita jaga kelembaban. Jadi kita harus breakdown. Nah, itu enaknya di sawit itu water deficit harus di breakdown dulu. Water deficit karena apa? Breakdown besarnya seperti itu. Berarti untuk menjaga water deficit itu kita pemberian apa? Pertama adalah menjaga kelembaban. Nah, kelembaban itu dengan cara apa? Banyak. Pertama itu adalah dengan pemberian mulsa organik ya. Boleh jangkos dan lain-lain, itu juga bisa bersifat mulsa. Yang kedua adalah menjaga vegetasi bawah atau iklim mikro dari bawah tajuk kelapa sawit. Kita tidak melakukan pengendalian gulma yang terlalu berlebihan. Dan ketiga selanjutnya adalah kita satu lagi adalah menjaga pelepah. Itu juga mempengaruhi water deficit. Dan nggak kalah penting adalah pemberian pupuk ya, baik pupuk organik maupun pupuk kimia seperti itu. Contoh, saya akan menjelaskan beberapa hasil penelitian ya. Contoh, pemberian pupuk organik itu sudah pasti akan meningkatkan agregat tanah ya, memperbaiki agregat tanah. Sehingga agregat tanah menjadi baik, ruang-ruang menjadi baik, kapasitas serapan air pada tanah itu juga makin baik, sehingga pada saat musim kemarau itu cukup airnya gitu, cukup ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian pupuk KCL yang baik di tahun sebelumnya juga mempengaruhi kekuatan tanaman terhadap water deficit. Makanya KCL itu penting karena apa Pak? Walaupun masih TBM, KCL itu penting sebenarnya ya, karena untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Secara penelitian memang kalium itu mempengaruhi ketahanan tanam terhadap water deficit. Yang ketiga, kalau Bapak punya budget lebih, aplikasikan Mycorrhiza Pak. Mycorrhiza atau bahasa ilmiahnya itu adalah AMF, Arbuscular Mycorrhizal Fungi. Itu secara hasilnya dia mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres air. Sehingga itu yang bisa kita lakukan ya, terkait dengan water deficit yang terjadi di lahan kita seperti itu. Oke, seperti itu Mas Datsiko, semoga membantu jawabannya.
Eh, kita dari Mas Nyami dulu ya. Kita lanjut lagi dari bentar. Dari Mas Dam. Di pusat nggak ngaruh disemprotkan ke bambu. Mana? Glifosat gak ngaruh disemprotkan ke bambu. Ya nggak ngaruh Pak. Bapak harus dimatikan dulu Pak. Bapak Benar. harus ditumbang dulu, harus dibersihkan dulu. Kalau bambu yang besar-besar ya nggak mati Pak. Makanya kan susah ya. Tetap harus dirobohkan dulu ya. Oke. Biasanya bibit unggul panennya pun harus digundul bang. Gundul Biasanya Pak, bibit ya. unggul panennya harus digundul bang. Hmm. Seperti itu ya bang Pusra ya. Kita lanjut lagi nih mas. Pemumpukan 15-15-4 di mana sebelum penyiraman atau sesudah penyiraman kak? Sesudah penyiraman sih baiknya. Pemumpukan 15-15-4 ya mas. Iya, untuk di MN. Setelah penyiraman Pak. Oke, sekali itu Mas Uko untuk penyiraman, untuk pemumpukan bagusnya pemumpukan 15-16-4 bagusnya sebelum itu udah ya Mas? Udah penyiraman. Udah pas 15-15 ya oke. Kalau saya pakai 12-12 ya. Tapi kalau pakai 15-15 juga bagus kok. Bagus mana Pak? Jangkau sama solid buat kelembapan dari Mas Yamidro. Gimana nih Mas Eko? Bagus dua-duanya. Mana yang ready aja di tempat Bapak, Pak. Mana yang mudah didapat, murah, mudah diaplikasikan. Nah, itu Pak, bagus. Nanti tinggal ke sana aja gitu. Ya, mana yang murah diaplikasikan ya Mas ya? Iya, yang efektif dan efisien gitu. Kita lanjut lagi. Kemarin di lubang tanam pupuk RP, dolomit dan mikoriza Pak. Oh bagus tuh Pak, bagus. Itu salah satu ikhtiar kita untuk tanaman kita tahan terhadap stres ya, aman ya. Karena mikoriza nanti dia akan berada di sekitar akar tanaman ya, akar efektif atau bahasanya rhizosfer. Dia akan membentuk iklim yang sangat kecil di sana, yaitu rhizosfer tadi saya bilang. Sehingga ketahanan tanaman itu jadi lebih baik seperti itu. Ini ada info nih dari Mas Saragi, pakai galon campur solar Pak. Ya. Tapi Ya harus betul. bambunya katanya. Ya saya baru ingat juga, itu salah satu bentuknya juga ya, solar dan galon juga bisa digunakan, tapi memang harus dipotong dulu dia dan kemudian kita oleskan atau siramkan di rumpun bambu. Ya, saya baru ingat. Terima kasih Pak M Saragi ya sudah Ya, terima mengingatkan kasih saya ya. Mas Saragi. Untuk selanjutnya nih Mas, berapa bahaya lahan bekas karet terkait Ganoderma Pak? Waduh, gimana tuh Mas? Sebenarnya ada hal yang berbeda ya. Lahan karet itu kan kaitannya dengan karet, musuh utamanya kan JAP ya, jamur akar putih ya gitu. Terus kemudian kalau Ganoderma kan memang cukup berbeda. Tetapi memang secara konsep secara konsep kesehatan tanah memang lahan-lahan bekas karet itu memiliki tingkat kesuburan yang cukup rendah gitu dibanding dengan misalkan buka lahan baru atau hutan gitu, sudah pasti berbeda, sehingga kerentanan terhadap tanaman terhadap serangan hama dan patogen itu atau penyakit terutama jamur Ganoderma itu positif makin tinggi gitu dibandingkan dengan membuka lahan yang misalkan dari lahan lain gitu. Makanya, tetapi kan itu juga tidak serta-merta kita juga takut ya, kita beralih dari karet ke sawit terus takut, enggak Pak. Kalau konsep berkebun kita menjunjung tinggi nilai sustainability atau keberlanjutan, kemungkinan besar dia akan menyerang itu baru di generasi pertama di akhir atau di generasi kedua di awal, seperti itu. Cukup aman Pak. Contoh, saya kemarin ke Langkat itu ya dengan Bang Imran, itu lahan pada generasi pertama ditanam karet, kemudian generasi kedua ditanam sawit. Nah, sawitnya ini sudah masuk udah dari replanting udah masuk generasi 3. Jadi udah 3 kali tanah itu dimanfaatkan dengan tanaman yang berbeda. Pertama karet, kedua sawit, ketiga sawit. Nah, baru di generasi ketiga memang nampak jelas penurunan kesuburan tanahnya, sehingga
tanaman itu jadi mudah terserang hama penyakit terutama Ganoderma seperti itu Pak. Jadi cukup aman Pak. Tetapi untuk mengantisipasinya baiknya seperti yang Pak apa tadi berikan ya Pak siapa tadi ya saya lupa tadi. Saya cari dulu Pak Nyawit Bro tadi yang bilang beliau menambahkan mikoriza ke dalam lubang tanam terhadap pada saat penanaman bibit itu juga sangat baik Pak. Itu sebagai salah satu ikhtiar kita untuk menekan pertumbuhan jamur patogen seperti itu. Oke, sangat lengkap sekali ya. Ini jawaban dari Mas Eko ya. Semoga membantu ya Mas Abed ya. Kita lanjut lagi nih Mas. Pak, kalau kita nggak ada udang, kita pakai urea bisa nggak Pak untuk sawit? Dari Pak, kalau kita nggak ada udang maksudnya nih Mas? Kalau kita nggak ada udang, kita pupuk pakai urea. Apa ya? Uang ya ini uang kayaknya. Pak, kalau kita nggak ada uang, kita pupuk pakai urea, bisa nggak Pak? Saya boleh diketik ulang Bapak, saya bingung apa maksudnya. Iya. Boleh diketik ulang lagi aja masalah Rongkos ya. Kalau akar-akaran Pak pakai apa musnahkannya ya? Akar-akaran apa ya? Misalkan ini ya, akar tuba ya atau akar elang ya? Atau apa sih? Kalau akar-akaran beberapa ini pengalaman ya, sharing pengalaman. Kalau akar-akaran itu yang pertama adalah ini Pak. Jadi tetap bahan utamanya itu amonium glikosinat, kemudian ditambah dengan triklopir, ditambah dengan metil, ditambah dengan ajuvan. Ajuvan itu perkat. Saya pakai kombinasi 4 bahan itu Pak dulu itu juga cukup efektif ya. Yang penting campurannya cepat gitu, dan bahan yang kita gunakan juga bahan-bahan yang memang dengan konsentrasi yang sesuai dengan gulma sasaran kita seperti itu. Baik, seperti itu Mas Abed ya. Kita lanjut lagi nih Mas. Jadi dosis mikoriza di lubang tanam apa lebih sedikit kalau di lahan bekas karet? Sebaiknya nggak usah sedikit Pak. Iya, tetap disamakan aja Pak, mumpung gitu. Nggak harus lebih disikitkan karena di karet. Justru prinsip pengendalian Ganoderma itu adalah preventif Pak. Preventif itu dari pencegahan. Dengan nilai yang makin rendah kerentanan terhadap serangan Ganoderma, seharusnya kita memberikan keuntungan. Sehingga input standar yang kita berikan juga akan makin efektif seperti itu. Jadi jangan dikurangi Pak. Sesuaikan dengan rekomendasi dari pihak pabrikan. Pasti kan mikoriza pasti mempunyai rekomendasi ya terkait berapa dosis pupuk mikoriza yang diberikan di masing-masing lubang tanam ya seperti itu. Itu yang mungkin bisa diikuti saja rekomendasi yang diberikan oleh para produsen tersebut seperti itu. Oke, seperti itu Mas Suko Suratno ya. Semoga terjawab ya Mas. Dari Pak Abed tadi nih Mas, kalau akar-akaran Pak pakai apa misalnya tadi udah ya Mas ya? Ini diulang lagi nih Mas dari Pak Saleh Rompoknya. Kalau kita nggak ada uang, bisa nggak Kak pupuknya yang pupuk urea saja Pak? Gimana tuh Mas? Ada uang ya? Ya sebenarnya tetap kurang ya Pak ya, tetap kurang. Tetapi pupuk yang paling baik adalah memupuk gitu. Jadi kalau memang duitnya cukup di urea, ya boleh saja seperti itu Pak. Tetapi harus tambahi spore kalium sedikit lagi KCl gitu sih Pak, kata saya. Jadi urea dan KCl gitu, sebisa mungkin dibagilah duitnya. Gimana caranya, nabung dulu kah atau seperti apa? Tetapi daripada nggak dipupuk, Mas aku nabung dulu lah sampai cukup beli urea dan KCl. Daripada nabung nunggu itu lebih baik apa yang ada duitnya kita pupukkan dulu aja Pak gitu. Jadi misalkan ada dosisnya cuma duitnya untuk setengah kilo gitu, setengah kilo urea per pokok gitu duitnya, ya udah nggak apa-apa Pak, nggak harus nunggu 1,5 kilo atau 2 kilo dulu sih seperti itu. Oke, seperti itu Mas Ale ya. Kita lanjut lagi nih Mas dari Mas Jul. Pak, kalau memberantas wawung gimana ya? Kalau saya udah di break tapi masih juga kena wawung. Kalau sawit sudah diegrek kemudian masih terang wawung atau kumbang tanduk, itu saya pernah nengok videonya dari Pak Dwi ya. Jadi di musim kemarau sebenarnya tidak direkomendasikan menggunakan marsal atau karbofuron atau karbosulfan ya. Jadi lebih baik bisa menggunakan marsal Pak, bahan aktif karbofuron. Jadi marsalnya itu dibungkus di dalam
apa namanya di dalam kasa kasa untuk membungkus luka itu loh. Jadi 5 gram dibungkus di sana di tali. Nah, Bapak taruh kan pakai galah di apa namanya di pupus sawit Bapak. Jadi kan mungkin masih bisa ya. Itu yang cukup aman Pak dan mungkin bisa ditiru seperti itu. Kalau kalau sawit kita sudah TM dan apalagi sudah egrek ya. Baik, seperti itu Mas Ijul ya. Kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyain, silakan ya Mas ya untuk komen-komen aja di live kita. Masalah pucuk atau tajuk yang sering lemah atau patah disebabkan oleh apa ya? Diserang kumbang tanduk atau tidak? Dari Mas Excel. Jadi bisa jadi diserang kumbang tanduk bisa jadi Pak. Jadi itu pucuk patah, pelepah patah itu bisa jadi penyebabnya diserang oleh kumbang tanduk. Selain itu juga stres air juga menyebabkan pucuk patah. Tidak seimbang N dan K juga menyebabkan pelepah juga patah. Seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang membuat pucuk itu atau pelepah itu menjadi patah sih Pak, seperti itu. Oke, seperti itu Mas Excel, semoga membantu ya Mas. Dari Mas Ijul tadi nih Mas, masalah berat saya sama kumbang tanduk dan buah cengkeh. Tolong Pak solusinya. Ya tadi kalau kumbang tanduk memang kalau di tanaman TM seperti itu ya Pak. Dengan saya sarankan boleh menggunakan karbofuran gitu. Tapi kalau sekarang boleh, kalau musim kemarau ini Bapak aplikasikan, Bapak pakai bahan aktif sipermetrin seperti itu, insektisida cair ya. Jadi cara aplikasinya gimana? Bapak beli stik yang panjang supaya cap Bapak naik ke atas, bisa semprotan itu bisa sampai ke pucuk seperti itu. Itu mungkin yang akan saya rekomendasikan. Nah, terkait dengan buah cengkeh ini memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah cengkeh terus dari awal tanam sampai dengan sekarang cengkeh terus, itu bisa jadi karena memang kelainan genetik. Ditandai dengan apa? Tanaman Bapak itu pelepahnya besar-besar, daunnya besar-besar, atau pelepahnya erek-erek gitu, naik-naik gitu. Itu yang menjadi faktor ya biasanya seperti itu. Atau ada juga penyebabnya apa? Kekurangan polen gitu. Atau kekurangan kalium juga menjadi penyebabnya. Atau kekurangan serangga Elodobius juga menjadi penyebabnya. Kalau untuk cengkeh atau Parthenocarpi atau fruit set tidak penuh itu memang cukup banyak ya Pak pengaruhnya. Penyebabnya seperti itu. Oke, seperti itu Mas Ijul sudah dijawab lengkap oleh dokter paru kita ya Mas ya. Kita lanjut lagi nih Mas. Itu bisa nggak Kak urea sama KCl itu dicampurkan? Tetap dari Mas Saleh tadi Mas. Ada dua versi jawaban ya Pak. Pertama adalah versi agronomis murni. Jadi kalau agronomis murni saya tidak merekomendasikan dicampur Pak. Karena apa? Pencampuran kita itu ada yang bisa jamin nggak campurannya merata gitu. Jadi setiap piring yang kita ambil tuh mengandung unsur yang sama-sama gitu. Misalkan ureanya sekian, KCl-nya sekian. Apakah ada jaminan? Kan nggak ada jaminan ya. Sehingga takutnya pemberian nanti malah dosisnya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tetapi kalau memang ada masalah kendala terkait dengan terutama tenaga kerja, ya boleh aja Pak. Lebih baik sebenarnya dijeda Pak. Jadi misalkan hari ini pupuk urea, 2 hari lagi pupuk KCl. Nah itu lebih baik. Tetapi kalau memang masalah tenaga kerja nggak teratasi, ya udah Pak dicampur aja. Tetapi pada saat aplikasi juga itu nyampurnya ya pada hari itu juga seperti itu. Itu boleh sih seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Eko ya, itu sudah terjawab ya Mas Ale ya. Masih dari Mas Ijul nih Mas, kalau mengatasi buah cengkeh gimana nih Mas? Tadi udah dijawab. Udah dijawab ya Mas ya. Ini ada doa nih dari Muhammad Fikri. Mas Pak Eko terbaik, sukses terus dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Pak. Kayaknya ini juragan ini nih, kayaknya Pelabuhan Belawan Sumatera Utara kalau nggak salah ini ya. Salah Pak Manajer. Orang ini nih, orang apa sih namanya? Pelabuhan itu apa ya? Pemerintah BUMN itu. Saya lupa apa namanya ya. Oh, kan jadi pelabuhan gitu ya Mas maksudnya? Iya, dulu sama-sama training kami, tapi switch karirnya jauh. Dulu kami sama-sama di lapangan, terus kami resign, beliau tiba-tiba di pelabuhan gitu dan bagian kargo gitulah.
Oke, salam balik Mas Fikri. Kita lanjut ya Mas ya. Eh, Terima kasih Mas sarannya, katanya dari Mas Ijul. Sama-sama ya Mas Ijul, semoga membantu ya Mas. Lanjut lagi kita, kalau bibit cuma 200 untuk seleksi afikrinya, akhirnya mending rutin atau sekalian di akhir sebelum tanam. Gimana nih Mas? Oke ya. Kalau cuma Kalau cuma 200 200 bibit, Pak ya, ya bebas sih Pak, tapi kalau nggak sayang duitnya boleh di akhir, tapi kalau sayang duitnya diurut aja Pak, nggak apa-apa lah, kan lumayan juga 200 pokok Bapak ngasih pupuk misalkan NPK 12 12 17 100 gram kurang 4 kan juga lumayan kan, mengurangi 4 on kurang gitu atau berapa gram gitu misalkan ya, ini ya saya dosisnya juga nengok dosis gitu, tetapi kalau menurut Bapak nggak masalah ya wis Pak, di terakhir aja nggak apa-apa lah sebelum tanam seperti itu, kalau cuma 200 pokok gitu ya. oke. Baik, seperti itu masuk saya. Masuk kok. Kita lanjut lagi nih Mas. Penyebab pelepah bengkok pada sawit TBM, apakah penggunaan herbisida berlebihan atau pengaruh lainnya nih Mas? Dari Mas Hasil Pertanian. Apa nih penyebab pelepah bengkok pada TBM ini? Oke, tapi sebelum itu nanti kalau saya mati saya ganti device dulu ya, karena device ini apa Mirma sudah mau lowbat, nanti saya masuk lagi pakai device yang satunya. Tetapi sambil nunggu mati sekalian aja saya jawab ya. Penyebab pelepah bengkok itu ada beberapa hal Pak. Yang pertama itu bisa jadi genetik. Itu bengkok saya asumsikan kondisi Pak ya. Jadi pelepahnya itu bengkok-bengkok gitu, pelepah di TBM. Yang kedua adalah serangan kumbang tanduk juga menyebabkan bengkok. Yang ketiga betul aplikasi herbisida terutama Berlebihan. glifosat itu aplikasi glifosat itu menyebabkan melintir atau krondisis Pak. Itu betul. Itu saya pernah lakukan di kebun saya dulu waktu megang kebun ya. Jadi saya ngeyel ya, saya nggak percaya ternyata apa namanya? Ternyata betul gitu, akhirnya Betul. hampir kena SP Bengkok. saya gara-gara bengkok Pelepahnya. tanamannya gitu seperti itu. Saya izin keluar dulu, saya ganti device ya Irma ya, udah Boleh, lowbat ini. boleh, boleh. Oke, untuk kawan-kawan sawit sekalian sambil menunggu Mas Eko agronomis kita untuk bergabung lagi, ingin menginformasikan bahwasannya live kita tinggal berapa lagi? 15 menit. Oke, live kita tinggal 15 menit lagi. Silakan untuk kawan-kawan sawit sekalian yang ada ingin ditanyakan tentang seputar permasalahan dari sawitnya, mumpung kami masih ada tersisa 15 menit lagi. Untuk kawan-kawan sawit sekalian, Kak izin mengingatkan kalau kami juga memiliki layanan untuk dokter sawit ini ya, kawan-kawan sawit sekalian. Layanan dokter sawit ini, kawan-kawan sawit sekalian silakan yang berminat untuk order untuk mengisi keranjang biru di sebelah kiri ini. Nanti kalau misalkan layanan dokter sawit ini gunanya untuk bisa menanyakan permasalahan-permasalahan dari perkebunan sawit kawan-kawan sekalian. Karena live kami cuman 1 jaman, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sawit sekalian yang ingin ditanyakan. Jadi untuk lebih leluasanya ingin bertanya, silakan untuk bergabung dengan layanan dokter sawit kami seperti itu. Sambil menunggu Mas Eko untuk bergabung lagi, nanti kami juga ingin menginformasikan kepada kawan-kawan sawit sekalian, di Sawit Pro kami juga menyediakan beberapa produk ya. Di antaranya yaitu ada pupuk, juga herbisida, dan juga tentunya ada pupuk organik Sawit Pro. Dan kami juga menyediakan kecambah nih, yaitu kecambah topas dari kecambah topas 1 dan juga topas 3 di seri 4 seperti itu. Bagi kawan-kawan sawit sekalian yang berminat untuk order tentang produk kami, silakan untuk isi from keranjang biru di sebelah kiri. Ada sembari itu saya pilih-pilih pertanyaannya ya. Nama toko Sawit Pro di aplikasi Oren apa Kak? Kalau Sawit Pro di aplikasi Oren Sawit Pro Mas, Sawit Pro. Namanya tetap Sawit Pro. Mas silakan lihat-lihat aja dulu, ada di aplikasi Oren. Sawit Pro Mas namanya. Oke. Oke Mas Eko, sudah bergabung kembali nih Mas Ekonya. Oke, Udah aman ya Mas? udah aman-aman.
Oke, kita lanjut Mas untuk pertanyaannya ya. Boleh, kalau ada lagi Mas Ian. Nah, mumpung kita masih ada 15 menit lagi nih Mas. Info sawit genjah 2,5 tahun panen host. Info sawit genja 2 tahun panen topas itu seharusnya bisa sih Pak 2 tahun. Kemudian beberapa yang cepat lagi tuh dulu saya pernah pakai FR1, FR2 atau pas saya pakai Damimas juga bisa di umur 24 bulan panen gitu. Jadi banyak Pak bibit unggul sekarang rata-rata memang 2 tahun sebenarnya sudah bisa ya dipus ya seperti itu. Topas salah satunya bisa juga ya seperti itu. Oke. Kami juga melayani untuk pembelian order kecang Bapak ya Mas ya di Sawit Pro ya Mas. Betul. Kalau untuk Mas berminat untuk order silakan diisi uang panjang BU. Selanjutnya lagi Mas, mencegah hama tikus dan babi saat baru tanam gimana nih Pak? Kalau tikus dan babi pada anak tanam itu yang paling efektif sampai saat ini adalah pemasangan seng. Udah nggak ada yang lain sih, seng. Jadi ditaruh seng di tanaman kita. Kalau budgetnya lebih gitu ditaruh seng di sekitar tanaman sehingga kita terhindar dari hama babi dan hama tikus ya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Eko ya. Dari Mas Muhammad kita jadi Mas, siap Mas Eko. CPO Sumut, Riau dan Aceh banyak diekspor dari kami di Berawan Pak. Siap, terima kasih. Sukses ini kawan letting sukses nih. Oke. Kita lanjut lagi nih Mas. Kenapa di sawit kopi pupuk yang dijual hanya ada 2 jenis ya? Oh, jadi seperti ini Mas Aris. Kalau Mas Aris ingin membeli pupuk, silakan untuk isi aja form yang panjang di sini. Untuk kebutuhannya, Mas Aris butuhnya buku apa nih Mas? Biar kami nanti bisa lihatkan ininya Mas untuk orderannya. Silakan di komen dulu aja, silakan isi dulu aja panjang birunya ya Mas Aris ya. Nah, ada juga nih Mas, tetap dari Mas Suko. Ada contoh kemasan topas yang 300 butir Kak, soalnya selama ini kita tahunya yang kemasan 1000 butir. Jadi gini, per satu plastik itu biasanya isinya 150 butir ya Pak Suko ya. Jadi kalau 300 butir itu berarti dapat 2 plastik nanti. Kalau kemasannya tetap sama, nanti karena kan topas kemasannya kalau nggak salah pakai packing kardus ya. Nanti packingnya packing kardus Pak Suko ya, Pak Suko Suratno. Oke, seperti itu Pak Suko Suratno. Coba membantu ya Pak ya. Masih dengan Pak Muhammad Fikri ini Mas. Pak Eko minta saran mengatasi salinitas tinggi di lahan sawit dengan budget minim nih Pak. Aduh, Bang Fikri ini udah tahu di lahannya salin, budgetnya nggak bisa minim lah. Salinitas. Budgetnya harus lebih memang Bang Fikri. Nggak minim. Jawabannya sebenarnya Pak Fikri udah tahu Bang Fikri ya, cuman memang nggak minim sayangnya gitu. Pertama ada pembuatan tapak timbun atau tapak kuda itu yang menjadi penting ya, atau tapak jalur itu yang menjadi penting kita kalau lahan kita salin ya. Memang harus keluar modal lebih, namanya kita menanam yang sebenarnya tidak direkomendasikan gitu. Seperti itu sih Bang Fikri ya. Oke, seperti itu Mas Fikri ya. Karena di dekat laut soalnya. Mentang-mentang kerja di pinggir laut terus lahannya di pinggir laut juga loh. Emang lah. Kalau lahan miring di tapak kuda buat roraknya di sebelah mana Pak? Mana nih Mas? Bapak di miring itu, Bapak tapak kuda ya, nggak terasan ya. Roraknya harus gini Pak. Melintang dengan kondisi kemerengannya. Jadi misalkan merengnya gini, roraknya harus melintang. Harus melintang, kan mereng gini nih. Jadi roraknya harus melintang gini Pak. Itu. Oke. Seperti itu ya Mas Suko ya, semoga membantu jawabannya.
Dari Mas Nirwana. Pak Johnson mana Pak? Aduh. Kalau Pak Johnson nanti masih visit ya sekarang ya Mas ya. Mungkin kalau untuk live mungkin besok Pak Johnson bisa untuk live ya Mas ya. Kita tangin aja terus untuk live dokter kali kami Mas. Ya, jam 10 pagi dan juga jam 16.30 sore. Dari Mas Fikri lagi nih, ya, terima kasih Pak Eko, proud of you untuk angkatan kita, semoga sukses terus dan sehat selalu. Terima kasih Bang Fikri. Nanti kalau aku ke Belawan jumpailah. Kemarin saya ke Belawan, beliau sih. Padahal rencana mau ajak makan di pinggir itu kan, Belawan kan. Nantilah, nanti saya kan cuti ya bentar lagi. Mungkin kalau senggang biar arah ke sana nanti. Oke, kita lanjut lagi nih Mas. Sawit Pro kapan ada di Sumsel, di Sumatera Selatan ya Mas ya. Untuk sekarang kami masih di Pulau Sumatera dulu Mas, sama di Jakarta. Di Sumsel doakan saja ya Mas ya. Siap, kalau Medan berkabar ntar tak jemput aja Pak. Wah, mau langsung dijemput nih Mas Ekonya nih. Siap. Sudah lama tidak bertemu kayaknya nih Mas Eko dengan Mas Fikri ya. Udah lama banget lah. Terakhir kami 2018 satu trainingan dulu, 2018 kan. Jadi semenjak itu kan saya penempatan di Riau, beliau penempatan di Kalimantan gitu. Jadi ya udah pisah lah dari 2018 gitu sih. Oh ya udah, pasti udah ingin sekali temu kangen ya, sepertinya untuk Mas Fikri dan Mas Eko. Oke, sisa waktu kita tinggal 5 menit lagi ya kawan-kawan sahabat sekalian. Silakan yang ingin bertanya, mungkin masih ada 5 menit lagi. Hasil yang bagus tentukan tanah yang bagus atau bibit yang bagus Kak, pilih salah satunya. Hasil yang bagus tentukan tanah yang bagus atau bibit yang bagus. Nah ini Mas Eko. Pilihan yang sulit ya. Oh, ini Tanah yang pertanyaannya bagus, memang bagus. harus dua-duanya sih Pak. Tapi kalau suruh pilih salah satu, tanah yang bagus Pak. Itu pilihannya. Kalau suruh pilih salah satu ya. Oke, seperti itu Mas Lokal. Untuk penentuan tanah yang bagus atau bibit yang bagus, kalau pilihan yang sulit, tapi kalau misalkan harus memilih juga, kayaknya untuk tanah ya Mas ya, tanah yang bagus. Ya. Kalau saya tetap tanah yang bagus lah. Sudah jam makan siang nih Pak, betul memang Pak. Ini yang sudah waktunya memang. Memang sudah jam makan siang Pak Suko. Kami Iya. ada waktu sekitar 5 menit lagi, mumpung masih ada waktu 5 menit lagi, silakan untuk kawan-kawan sawit yang ingin bertanya tentang permasalahan seputar permasalahan sawit. Untuk wilayahnya silakan untuk ditanya dulu aja. Dan juga apabila nanti masih ada kawan-kawan sawit sekalian yang ingin bertanya namun nanti kami sudah berakhir, kami ada layanan dokter sawit namanya. Layanan dokter sawit ini sama nanti kami nanti juga bakal dijawab langsung oleh agronomisnya. Silakan kalau misalnya berminat untuk order layanan dokter sawit untuk mengisi form biru di program ada lagi di terakhir nih Mas. Ciri-ciri tanah yang bagus seperti apa Mbak, Mas? Ciri-ciri tanah yang bagus Mas. Ciri-ciri tanah yang bagus adalah tanahnya berwarna gelap. Itu yang pertama. Jadi dari warna dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dia remah. Remah itu kayak gembur gitu loh kalau kita pegang gitu. Itu ciri-ciri yang mudah dan mata bisa kita melihat tanah itu bagus atau enggak sih Pak. Jadi dari warna dan tekstur itu aja sebenarnya sudah cukup untuk melihat tanah kita tuh bagus atau tidak. Seperti itu sih. Warna tanah yang cerah ya, kuning cerah, putih cerah, itu menunjukkan bahwa proses pencuciannya sangat tinggi, sehingga unsur-unsur hara yang ada di dalamnya itu sudah banyak yang tercuci. Seperti itu, logiknya seperti itu sih Pak, lagi simpelnya seperti itu. Berarti yang bagus tanahnya yaitu yang berwarna gelap ya Mas ya? Seperti itu, gelap gitu. Mawur ya berarti Mas? Mawur tapi nggak mawur banget Pak. Aku apal, saya orang Jawa ini kan pasti kan Mas Zainal nih kan. Mawur kan bahasa Jawa ya, Irma ya. Mawur tapi nggak mawur banget, dia masih bisa memegang sama-sama atau lain loh Pak.
Enggak yang buyar, agregatnya pecah gitu. Enggak yang buyar gitu, dia masih apa. Kalau mau ngetes Bapak kasih air, genggam, kasih air, Bapak becek-becek ya, apa namanya, becek-becek ya. Nanti kalau gumpalannya bagus gitu dan tidak ada yang keluar dari kita gini, bagus itu Pak. Seperti itu. Baik, seperti itu Mas Zainal Sarifudin, semoga membantu ya Mas ya. Oke, karena berhubung live kita sudah di penghujung acara nih Mas. Untuk kawan-kawan sawit sekalian, mohon maaf. Kayaknya kita udah selesai untuk live kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Eko sudah mau bergabung di live kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi besok ya Mas Eko ya. Siap, Oke, terima sampai kasih. ketemu lagi kawan-kawan sawit sekalian. Selamat siang. Siang. Sawit Pro terus tumbuh.